أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan Dia tidak menghendaki kesukahan bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu dan supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak-anak Papi. Gimana habis pulang pernah madrasah ya? Iya. Oh iya Pi, kamu nanya. Kata guru kakak, besok kita udah mulai puasa Ramadan ya? Iya, besok kita sudah mulai bulan puasa. Wah, gak kerasa ya Pi. Perasaan baru kemarin deh kita puasa. Emang puasa Ramadan itu apa? Puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan selama sebulan, Dek. Dan itu cuma ada sekali dalam setahun. Wah, kakak pinter. Betul. Selain itu, puasa juga menahan makan dan minum dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Berarti kalau kita nggak makan seharian, pingsan dong kita. Insya Allah enggak dek, karena sebelum kita berpuasa, kita kan makan sahur dulu pagi-paginya. Oh gitu. Selain menahan haus dan lapar, puasa itu apa lagi, Pi? Selain menahan haus dan lapar, bulan puasa juga adalah bulan pengampunan dosa. Masya Allah, kerennya. Oh iya, Papi punya video tentang apa itu bulan Ramadan. Semoga kakak sama adik paham apa itu bulan puasa. Kita nonton yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, saya Asep Nasiruddin. Dalam kesempatan program Keluarga Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan tema berkenaan dengan apa itu Ramadan. Kata Ramadan, ya, seringkali kita selalu mendengarnya, ya, khususnya umat Islam. Banyak orang yang belum tahu, ya, apa arti Ramadan, ya, kenapa disebut bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 pada bulan Komariah. Nah, kata Ramadan berasal dari kata ramad, ya, atau dari kata kerja ramida yarmadu, yang artinya adalah, ya, menjadi panas, ya, membakar atau panas terik. Nah, berkenaan dengan arti Ramadan ini tentu, ya, kita kembali kepada sejarah masa lalu, terutama, ya, Arab sebelum Islam, yang mana pada saat itu, ya, kerajaan Babilonia yang menguasai, ya, sebagian besar utara Jazirah Arab. Nah, pada saat itu mereka menggunakan sistem penanggalan bulan dan juga matahari secara bersamaan, atau sering disebut dengan Surya Chandra. Nah, jadi ketika bulan ke-9 itu tiba, ya, jadi senantiasa, ya, udara atau musim itu mengalami panas. Ya, bangsa Babilonia yang pada saat itu, ya, menguasai Jazirah Arab bagian utara. Nah, mereka menggunakan sistem penanggalan, ya, secara komariah, ya, ataupun bulan dengan matahari secara bersamaan, atau sering disebut Surya Chandra. Nah, sehingga setiap memasuki bulan ke-9, ya, senantiasa musim atau cuaca pada saat itu, ya, senantiasa panas. Nah, kemudian dengan datangnya Islam, gitu, ya, dikembangkan, ya, yaitu dengan sistem bulan, ya.
Sehingga dengan sistem ini ya 11 hari lebih pendek daripada menggunakan perhitungan matahari. Nah, oleh karena itu ya bulan Ramadan ini tidak selalu bertepatan dengan musim panas. Nah, kemudian ya pengertian Ramadan pada saat ini lebih kepada kiasan ya. Nah, bagaimana orang-orang mengatakan bahwa makna Ramadan yaitu panas dalam artian dengan kita melaksanakan amal ibadah ya pada bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah-ibadah yang lain ya, ditingkatkan, maka akan membakar seluruh habis dosa-dosa kita. Nah, kemudian berkenaan dengan Ramadan ini ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga beliau bersabda bahwa Ramadan ini berasal dari kata ramad ya, yang artinya adalah panas matahari. Nah, kemudian arti yang kedua adalah secara rohani, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan ya, kita menjadi banyak lagi melakukan ibadah-ibadah ya. Nah, sehingga dengan itu menjadi kita tambah semangat ya, untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. Nah, sehingga kata beliau, ketika panas jasmani dengan panas rohani bersatu, maka terjadilah Ramadan. Nah, beliau juga bersabda bahwa Islam itu bukan untuk Arab saja ya, akan tetapi untuk seluruh dunia. Nah, jadi begitu juga dengan perintah puasa. Ketika umat Islam di seluruh dunia melaksanakan puasa, ya, tentu mereka akan berpuasa ya, sesuai dengan daerah masing-masing ya, dan juga iklim ataupun cuacanya pun sesuai dengan negaranya masing-masing. Nah, selanjutnya salah satu arti lain daripada Ramadan adalah mengasah. Nah, ini juga pada zaman dahulu ya, pada zaman Arab pra-Islam, kebiasaan orang-orang Arab adalah mengasah ya, senjata mereka untuk berperang. Yaitu pada bulan ke-9 ya, mereka mengasah senjata untuk persiapan perang pada bulan berikutnya. Nah, istilah mengasah ini juga ya bisa berlaku pada saat ini. Bagi kita yang berpuasa adalah bagaimana dengan datangnya bulan Ramadan ini ya, kita mengasah jiwa kita ya, mengasah ya seluruh ibadah-ibadah kita menjadi lebih giat lagi kepada Allah Ta'ala. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada ya, berkenaan dengan Ramadan ini kita dapati ya satu ayat di dalam Al-Quran ya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan ya, yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan juga keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa yang hadir pada bulan itu hendaknya dia berpuasa. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan ya bahwa Ramadan dalam konteks kita ya melaksanakan ibadah puasa dan juga diturunkannya Al-Quran. Nah, pertama yaitu ya, Ramadan merupakan diturunkannya Al-Quran. Berkenaan dengan ini ya, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasiril Aziz, beliau bersabda bahwa Al-Quran memiliki keterikatan yang khusus dengan Ramadan. Oleh karena itu pada bulan ini hendaknya kita membacanya, memahaminya, ya, kemudian merenungkan dan juga mengamalkan. Kemudian apabila kita betul-betul sudah mengamalkannya, maka di sanalah ya, keberkatan Ramadan ini akan didapatkan. Nah, di dalam Al-Quran ini ya, beliau menyampaikan lebih dari 700 perintah yang harus kita laksanakan. Nah, jadi dengan datangnya bulan Ramadan ini ya, menjadi kesempatan kita untuk melaksanakan ya, segala perintah Allah Ta'ala sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran tadi. Nah, Huzur juga menyampaikan bahwa kita ya sebagai orang jemaat khususnya, perintah membaca Al-Quran ini bukan hanya pada bulan Ramadan, nah akan tetapi ya, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini ya, kita harus lebih giat lagi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Kata beliau ya,
tidak ada manfaatnya puasa kita ya tanpa kita meningkatkan diri kita ya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, Huzur menyampaikan bahwa salah satu syarat ya untuk kita bisa mahir di dalam mempelajari ilmu Al-Quran adalah yaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kata beliau ya bahwa untuk mempelajari ilmu duniawi gitu ya tidak perlu ya disiplin dalam sholat ya, tidak perlu dawam baca Al-Quran ya. Tapi kata beliau untuk bisa atau mahir ya di dalam mempelajari Al-Quran, tentu ya kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kita harus meningkatkan amal-amal atau perintah Allah Ta'ala ya, mengamalkan perintah Allah Ta'ala pada bulan ini khususnya. Sehingga dikatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran ini kecuali mereka yang disucikan. Nah, itu tadi ya, dengan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan semua perintah-perintahnya, nah insya Allah ya, Allah Ta'ala akan memberikan ya, ilmu Al-Quran kepada kita semua. Nah, kemudian perintah yang kedua adalah ya, perintah berpuasa. Nah, kita sama-sama tentu ya, mengetahui bahwa ketika Ramadan datang maka pasti kita diperintahkan atau diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana juga di dalam hadis dikatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ya, ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ya, atas dasar iman dan mengharapkan pahala ya, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya dosa-dosanya yang lampau ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar ya, wa syuffidatish syayatin. Jadi ketika Ramadan itu datang ya, maka terbukalah pintu-pintu surga ya, kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka dan juga setan-setan dibelenggu. Nah, Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasil Aziz, beliau bersabda bahwa pada bulan ini ya dikatakan bahwa setan dibelenggu. Tapi kenapa ya banyak sekali pada bulan Ramadan ini orang-orang Islam sendiri mereka melakukan kejahatan ya, melakukan keburukan-keburukan yang lain. Nah, Huzur bersabda bahwa berpuasa sebetulnya adalah tameng ya bagi serangan-serangan setan ya, terutama mereka yang memahami hakikat daripada puasa. Nah, tentunya dalam hal ini adalah mereka hendaknya meningkatkan dalam amal saleh dan juga ketakwaan. Nah, sehingga dengan amal saleh itulah yang akan menutup daripada atau terbelenggunya syaitan tadi. Rasulullah SAW ya, sabda beliau yang ditujukan kepada kita ya, atau ditujukan kepada mereka yang mengaku sebagai muslim, bahwa berpuasa telah diwajibkan bagi kalian ya, supaya pada bulan itu ya kalian berupaya meraih ya ketinggian ibadah yang sejati, sehingga dengan hal itu ya akhlak kalian pun menjadi baik. Dari sanalah maka syaitan-syaitan akan dibelenggu ya, kemudian akan terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Berkenaan dengan bulan Ramadan ini tentu ya kita tidak terlepas dari yang namanya berdoa. Sebagaimana dalam ayat tadi ya, yang lanjutannya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hamba-hambaku yang mencariku dalam pencarian itu secara khusus, ia memohon di dalam bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi pencariannya. Aku dekat, aku mendengarkan permohonannya. Jika para hambaku memohon secara khusus dan dengan tulus, aku pasti akan mengabulkan. Namun untuk menjadikan doa itu supaya terkabul, penting supaya orang yang berdoa itu pun mentaati seluruh ucapanku, taat kepada perintahku, dan memiliki keimanan yang teguh kepadaku. Nah, ini ya salah satu arti daripada ayat tadi yang ditafsirkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mengenai ini beliau bersabda ya, ini adalah hal yang benar bahwa siapapun yang melakukan amal-amal nyata, ia bukan sedang berdoa ya,
melainkan dia sedang menguji Allah Ta'ala. Nah, jadi ini adalah hal yang benar bahwa siapa yang tidak melakukan amal-amal nyata, bahwa dia tidak sedang berdoa, akan tetapi sedang menguji Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum berdoa adalah penting bagi kita untuk mengupayakan seluruh kekuatan kita untuk berusaha mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala juga memberikan ya sarana-sarana ketentraman bagi kita semua dan juga ketenangan, sehingga hal ini merupakan kualitas ya untuk pengabulan doa. Nah, jadi kata beliau ya, bahwa dengan kita mendapatkan ketentraman ya, mendapatkan ketenangan adalah salah satu hasil daripada dikabulkannya doa kita. Nah, oleh karena itu ya, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat khusus ya, bulan yang mana kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk banyak berdoa. Sebagaimana dalam hadis lain ya, disampaikan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak ya, oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Berkenaan dengan penjelasan lain Ramadan ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Ramadan ini ya ada hubungannya dengan beat kita. Beliau bersabda bahwa puasa memajukan ketakwaan. Dengan demikian karunia dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita umat manusia, bahwa dia senantiasa membelenggu setan selama bulan Ramadan, sehingga ketakwaan bisa diraih dengan mudah. Namun jika hal-hal lain dipentingkan selama bulan puasa, atau kita terlibat dalam jaringan egoisme, ya, maka puasa kita tidak akan berfaedah. Beliau mengatakan bahwa adalah munafik jika tidak melepaskan diri kita dari jaring palsu itu setelah kita beat kepada beliau. Secara lahir kita telah menyatakan bahwa kita beat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, tetapi ya, kita tentunya ya harus juga melakukan ya pertobatan, melakukan banyak istighfar, tasbih dan tahmid ya, dan juga berpegang teguh kepada keesaan Allah Ta'ala. Nah, begitu juga Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasil Aziz dalam salah satu khutbah beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Ramadan ini menjadi sumber perubahan revolusioner, terutama dalam akhlak kita. Nah, jadi dengan kita beat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, ya, kemudian kita meningkatkan ya standar akhlak kita, meningkatkan banyak ibadah kita. Ya. Nah, secara khusus pada bulan Ramadan ini, ya, insya Allah, ya, kita pun telah ataupun sedang berupaya untuk melaksanakan 10 syarat beat, dan insya Allah, ya, segala ibadah, ya, segala amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, ya, Allah Ta'ala akan menerimanya. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik dan yang paling banyak melakukan ya, sedekah pada bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, apalagi ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, ya, bagaimana peningkatan beliau, ya, terutama di dalam bersedekah ini, ya, sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat ketika bulan Ramadan datang. Pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran, hingga Al-Quran itu selesai dibacakan kepada beliau SAW. Apabila Jibril telah datang menemui beliau, ya, dalam riwayat lain, maka kebaikan beliau ya, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Rasulullah SAW, ya, beliau biasa berinfak dan juga bersedekah sepanjang tahun, ya, dalam jumlah yang tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, ya, beliau ketika datang bulan Ramadan, ya, beliau bahkan lebih banyak lagi di dalam melaksanakan sedekah tadi, melakukan kebaikan tadi. Oleh karena itu, ya, kita pun sebagai umat Islam, ya, apalagi terlebih sudah beat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, ya, jadi jadikan bulan Ramadan ini ya sebagai bulan latihan kita untuk meningkatkan ya
ibadah-ibadah kita, ya, sedekah-sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita yang lebih tinggi lagi, ya, yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan bulan yang lain. Pemirsa MTA yang berbahagia, ya, di dalam hadis dikatakan bahwa ada dua orang yang sangat malang. Ya. Yang pertama adalah ketika dia mendapatkan Ramadan, ya, kemudian ketika Ramadan selesai dia, ya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendapatkan, ya, atau yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ya, tapi orang tuanya itu berlalu begitu saja dan dia, ya, tidak diampuni dosanya. Nah, oleh karena itu, ya, bulan Ramadan itu termasuk juga ke dalam bulan ampunan, ya. Jadi dengan kita banyak istighfar, dengan kita banyak bertaubat, ya, melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan ini, ya, insya Allah, ya, seluruh dosa-dosa kita pun akan terampuni oleh Allah Ta'ala. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pembahasan pada kesempatan ini. Semoga bisa menemani ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Mubali tentang apa itu bulan Ramadan. Sekarang kakak dan adik sudah paham kan apa itu bulan Ramadan? Sudah. Nah, jadi bulan Ramadan itu banyak sekali manfaatnya. Terutama banyak sekali pengabulan doa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wah, hebatnya ya puasa Ramadan. Besok Papi bangunin kakak sahur ya. Kakak mau coba puasa. Biar doa-doa kakak dikabul sama Allah. Ade juga. Oke. Besok Papi bangunin kakak sama adik. Tapi kakak sama adik kan masih anak-anak. Jadi jangan puasa dulu. Tapi besok kita bangun tahajud dan juga kita sahur. Oke.